Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nikmat Sehat Channel. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas gejala dan penyebab asam urat. Namun sebelumnya, silakan klik tombol like dan subscribe serta tombol notifikasinya agar kami semangat dalam membuat video lainnya dan menyampaikan bahwa sehat adalah nikmat yang sangat besar dan sudah seharusnya kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Berikut ini adalah gejala asam urat. Untuk bisa memastikan apakah tubuh kita memiliki kadar asam urat yang tinggi atau tidak secara pasti, perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium. Namun, ada indikasi lain yang bisa kita lihat untuk melihat gejala penyakit asam urat. Jika asam urat adalah kondisi di mana kita memiliki kadar asam urat yang tinggi, maka secara medis bisa dilihat kondisi fisik. Jika memiliki kadar asam urat yang tinggi, gejalanya adalah seperti kesemutan, pegal-pegal, linu-linu, persendian kaku, nyeri sendi, rematik asam urat, penyakit jantung, hipertensi, ngilu di kaki dan tangan. Setelah mengetahui beberapa gejala asam urat, sekarang kita bahas apa saja penyebab asam urat. 1. Jenis kelamin. Pria memiliki risiko lebih besar mengalami serangan asam urat jika dibandingkan dengan wanita. Hal ini disebabkan karena hormon estrogen pada wanita mampu menurunkan kadar asam urat, serta memperlancar pembuangannya melalui ginjal. Kadar asam urat di dalam tubuh pria meningkat selama masa puber. 2. Faktor usia. Sebagian besar gangguan asam urat terjadi pada orang-orang yang berusia antara 40 hingga 50 tahun. Pada wanita, penyakit ini umumnya terjadi setelah mengalami masa menopause. Gangguan asam urat jarang terjadi pada anak-anak dan remaja. 3. Riwayat keluarga. Seseorang yang mengalami gangguan asam urat lebih memungkinkan mewariskan hal yang sama bagi keturunannya kelak. 4. Konsumsi obat-obatan. Beberapa jenis obat-obatan dipercaya mampu mengembangkan risiko gangguan asam urat. Di antaranya, mengonsumsi obat-obatan diuretik seperti tiazid yang biasanya digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi, gagal jantung kongestif, dan kondisi lain. Mengonsumsi aspirin dengan dosis rendah setiap hari yang biasanya digunakan untuk menjaga serangan jantung dan stroke. Mengonsumsi obat anti penolakan seperti cyclosporin yang dikonsumsi setelah melakukan transplantasi organ untuk beberapa kondisi reumatologi. Mengonsumsi levodopa yang biasa digunakan untuk mengobati penyakit Parkinson. Mengonsumsi niacin yang digunakan untuk meningkatkan HDL dalam darah. 5. Minum alkohol. Mengonsumsi alkohol berpotensi tinggi meningkatkan risiko gangguan asam urat. Bahaya alkohol juga dapat menyebabkan penyakit paling mematikan di dunia, seperti jantung dan kanker. 6. Diet. Mengonsumsi makanan yang memiliki kandungan zat purin yang tinggi, seperti daging merah, joroan, ikan kaleng, teri, ikan haring, asparagus, kembang kol, kacang, dan jamur dapat mengembangkan risiko gangguan asam urat. 7. Paparan timbal. Paparan timbal dalam tingkat tinggi juga dipercaya dapat mengembangkan risiko gangguan asam urat. 8. Kondisi kesehatan lainnya. Seseorang yang memiliki gangguan kesehatan seperti obesitas, hipertensi, diabetes, kolesterol yang tinggi, gangguan tiroid, psoriasis, anemia hemolitik, serta gangguan ginjal memungkinkan memiliki risiko lebih besar untuk terserang gangguan asam urat. 9. Konsumsi minuman yang terlalu manis. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa minuman ringan yang terlalu manis ataupun minuman yang mengandung fruktosa tinggi dapat meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit asam urat. Fruktosa adalah zat gula alami yang ditemukan pada buah-buahan. 10. Mandi malam. Penyebab asam urat tinggi salah satunya adalah mandi malam. Dari zaman dahulu, memang telah dipesan oleh orang tua agar jangan mandi terlalu malam. Bahaya mandi malam memang ternyata dapat menyebabkan asam urat. Selain itu, mandi malam dapat menyebabkan rematik dan berdampak pada berbagai gangguan metabolisme tubuh.
Terlepas dari faktor-faktor tersebut, beberapa orang yang memiliki kadar asam urat tinggi dalam darah, mereka tidak ditemukan pembentukan kristal-kristal natrium urat pada persendian mereka. Cara pengobatan gangguan asam urat. 1. Metode tradisional. Setelah mengetahui bahwa Anda sedang mengalami gangguan asam urat, sebaiknya segera beristirahat dan mengompres bagian sendi yang terasa nyeri dengan es batu yang dibungkus dengan handuk selama beberapa menit, yaitu kurang lebih 20 menit. Hindari menerapkan es batu langsung ke bagian sendi yang sakit karena hal tersebut justru akan merusak permukaan kulit. 2. Metode obat-obatan. Beberapa jenis obat-obatan dapat membantu meredakan gangguan asam urat Anda. Penggunaan obat antiinflamasi non-steroid yang digunakan untuk meredakan rasa sakit, penggunaan obat untuk mengurangi kekuatan kristal-kristal natrium urat dalam menyebabkan peradangan pada daerah persendian. Dengan berkurangnya kemampuan kristal-kristal tersebut, maka rasa sakit bisa berkurang. Penggunaan kortikosteroid yang disuntikan ke dalam otot atau langsung ke dalam sendi yang mengalami radang untuk meredakan rasa sakit. Pencegahan gangguan asam urat. Menghindari makanan yang banyak mengandung zat purin seperti ikan herring, sardin, teri, hati, kaldu, daging, jeroan, ikan tuna, ikan trout, lobster, udang, kerang, kacang-kacangan, kembang kol, dan lain sebagainya. Mengurangi minuman yang mengandung alkohol karena alkohol merupakan minuman yang kaya akan zat purin. Usahakan untuk mengonsumsi air putih yang banyak mengandung alkalin sebanyak 12 gelas per harinya. Mengonsumsi susu dapat menurunkan kadar asam urat, menjaga berat badan, mengonsumsi multivitamin dan vitamin C. Bahaya asam urat tidak boleh disepelekan karena dapat menyebabkan penyakit ginjal yang cukup mematikan dan bahkan dapat menyebabkan jantung koroner. Demikianlah video sederhana mengenai gejala dan penyebab asam urat yang bersumber dari halosehat.com. Jika kamu suka dengan video ini, silakan klik tombol like dan berlangganan. Jangan lupa juga untuk berkomentar jika kamu punya pengalaman atau apapun itu. Terima kasih.